Aira berdiri di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, air mata bercampur dengan air hujan yang membasahi wajahnya. Tiba-tiba, Nadia muncul dari kegelapan, tangannya menyentuh bahu Aira dengan lembut, dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh gairah tapi terlarang. Saat itulah Aira menyadari, hidupnya tak akan pernah sama lagi, karena rahasia ini bisa menghancurkan segalanya yang dia miliki. Aira adalah seorang mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, tinggal di sebuah apartemen sederhana di kawasan Kemang. Keluarganya berasal dari keluarga konserati di Bandung, di mana ayahnya seorang pengusaha tekstil yang taat beragama, dan ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Aira tumbuh dengan harapan untuk menikah dengan pria baik-baik dan membangun keluarga seperti orang tuanya. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang dia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri. Pertemuan pertama dengan Nadia terjadi di perpustakaan kampus. Nadia, seorang dosen tamu yang mengajar mata kuliah sastra Indonesia, memiliki aura yang memikat. Rambutnya panjang bergelombang, mata hitam yang dalam, dan senyum yang bisa membuat siapa saja merasa dilihat secara utuh. Aira datang ke kelasnya untuk konsultasi tugas akhir, tapi percakapan mereka meluas ke topik-topik pribadi. "Kamu tampak seperti orang yang menyimpan banyak rahasia," kata Nadia sambil menatap Aira intens. Aira tertawa gugup, tapi di dalam dia merasa terbuka untuk pertama kalinya. Sejak saat itu mereka sering bertemu. Awalnya hanya untuk diskusi akademik, tapi lambat laun menjadi pertemuan pribadi. Mereka berjalan-jalan di Taman Menteng, minum kopi di kai-kai kecil di sekitar Tamrin. Nadia bercerita tentang hidupnya. Dia berasal dari keluarga liberal di Yogyakarta, tapi pernah mengalami patah hati karena hubungan dengan wanita lain yang berakhir tragis karena tekanan sosial. "Masyarakat kita masih belum siap menerima cinta seperti ini," katanya suatu hari. Aira mendengarkan dengan hati berdebar, merasa ada ikatan yang tak terjelaskan. Suatu malam setelah acara seminar di kampus, hujan turun deras. Mereka berlindung di bawah atap halte bus. Nadia menyentuh tangan Aira, dan saat itulah semuanya berubah. "Aku merasa ada sesuatu di antara kita," bisik Nadia. Aira tak bisa menahan diri, dia membalas sentuhan itu, dan mereka berciuman. Rasa itu seperti api yang menyala, tapi juga seperti pisau yang menusuk. Aira mundur, panik. "Ini salah," katanya. Tapi Nadia menariknya kembali. "Ini benar bagi kita." Keesokan harinya, Aira terbangun dengan perasaan campur aduk. Bahagia, tapi juga takut. Dia melihat pesan dari Nadia, "Kita perlu bicara." Mereka bertemu di sebuah taman kecil di belakang kampus. Nadia mengaku bahwa dia sudah lama tertarik pada Aira, dan ini bukan pertama kalinya baginya. Aira, yang selama ini menyangkal perasaannya sendiri, akhirnya mengakui. "Aku takut, Nadia. Keluargaku. Masyarakat." Nadia memeluknya. "Kita hadapi bersama." Hubungan mereka berkembang diam-diam, mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, berbagi cerita, tawa, dan sentuhan lembut. Aira merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi di sisi lain ada bayangan. Teman-teman Aira mulai curiga. "Kamu sering sekali dengan Bu Nadia," kata sahabatnya, Rina. Aira mengelak, tapi hati kecilnya gelisah. Ayahnya menelepon, menanyakan tentang calon suami. "Sudah waktunya kamu pikirkan masa depan," katanya. Aira berbohong, bilang dia fokus kuliah. Suatu hari, Nadia mengajak Aira ke rumahnya di kawasan Senopati. Di sana, mereka menghabiskan malam berbicara tentang mimpi dan ketakutan. Nadia bercerita tentang mantan kekasihnya yang dipaksa menikah oleh keluarga. "Dia memilih aman dan aku ditinggalkan." Aira merasa simpati, tapi juga cemas. "Aku tak mau seperti itu." Nadia menjawab, "Maka kita harus kuat." Konflik pertama muncul ketika Aira harus pulang ke Bandung untuk ulang tahun ibunya.
Di sana, keluarganya memperkenalkannya dengan seorang pria, anak teman ayahnya. Dia cocok untukmu, kata ayah. Aira menolak halus, tapi tekanan itu membuatnya ragu. Saat kembali ke Jakarta, dia menceritakan pada Nadia. Mereka tak akan pernah mengerti. Nadia marah. Kamu harus memilih, Aira. Hidup bohong selamanya. Aira merasa terpojok. Dia mencoba menenangkan Nadia, tapi di dalam dia mulai mempertanyakan pilihan. Apakah ini benar? Apakah dia siap membayar harganya? Malam itu, dia menangis sendirian di kamar, memikirkan masa depan yang gelap. Aira dan Nadia semakin dekat, tapi rahasia mereka mulai retak. Setiap pertemuan penuh gairah, tapi diikuti rasa bersalah. Aira sering bermimpi buruk, keluarganya mengetahui, dan dia diusir. Nadia, di sisi lain, lebih berani. Kita bisa hidup bebas di sini, di Jakarta, katanya. Tapi Aira tahu Indonesia bukan tempat yang mudah untuk cinta seperti ini. Suatu hari, mereka pergi ke Pantai Anyer untuk akhir pekan. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota, mereka merasa bebas. Berjalan bergandengan tangan di pasir, menatap matahari terbenam. Aku mencintaimu, kata Nadia untuk pertama kalinya. Aira membalas, aku juga. Tapi saat kembali, realitas menampar. Pesan dari ibu, kapan kamu bawa calon ke rumah? Aira mulai menjauh. Dia membatalkan pertemuan, alasan sibuk kuliah. Nadia curiga. Ada apa, tanyanya. Aira bohong, bilang tak ada. Tapi sebenarnya, dia bertemu dengan pria yang dikenalkan keluarga, namanya Rea. Rea baik, tapi Aira tak merasa apa-apa. Kita coba dulu, kata Rea. Aira setuju, berpikir ini cara melupakan Nadia. Nadia mengetahui dari teman bersama. Dia marah besar. Mereka bertengkar di apartemen Nadia. Kamu khianati aku, teriak Nadia. Aira menangis. Aku takut, Nadia. Keluargaku akan hancur. Nadia memeluknya, tapi ada keretakan. Kamu harus putuskan. Aira pulang ke Bandung lagi. Di sana ayahnya bicara serius. Kami dengar kamu dekat dengan seorang dosen wanita. Apa benar? Aira kaget tapi mengelak. Hanya teman. Tapi ayahnya curiga. Jangan sampai ada yang aneh-aneh. Kami harap yang terbaik untukmu. Kembali ke Jakarta, Aira bertemu Nadia. Mereka berdamai, tapi ada ketegangan. Nadia mengusulkan pindah ke Bali, hidup bersama. Di sana lebih terbuka. Aira ragu. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Konflik ini membuat Aira depresi. Dia mulai minum obat tidur untuk melupakan. Teman Aira, Rina, mengetahui rahasia. Aku lihat kalian berdua. Apa ini benar? Aira mengaku. Rina syok tapi mendukung. Tapi hati-hati, masyarakat kita kejam. Kata-kata itu membuat Aira semakin takut. Suatu malam, Nadia mendapat telepon dari mantannya. Mantan itu, yang sekarang menikah, ingin bertemu. Nadia pergi berpikir untuk penutupan. Tapi Aira curiga mengikuti. Dia melihat mereka berpelukan. Hati Aira hancur. Kamu khianati aku, katanya saat konfrontasi. Nadia jelaskan hanya teman. Tapi kepercayaan retak. Aira memutuskan putus. Ini terlalu sakit. Nadia menangis, tapi setuju. Mereka berpisah, tapi hati mereka masih terikat. Aira fokus pada Rea, tapi merasa kosong. Nadia sendirian mulai minum. Beberapa bulan berlalu, Aira mencoba hidup normal. Dia bertunangan dengan Rea atas desakan keluarga. Pesta pertunangan di Bandung meriah, tapi Aira merasa seperti boneka. Selamat, nak, kata ayah. Aira tersenyum palsu. Nadia di Jakarta berjuang sendiri. Dia mengajar lagi, tapi sering teringat Aira.
Suatu hari, dia bertemu teman lama yang mengajak ke komunitas di Jakarta. Di sana, dia merasa diterima. "Kamu tak sendirian," kata seorang aktivis. Nadia mulai aktif berbicara tentang pengalaman. Aira mendengar kabar Nadia dari Rina. Dia baik-baik saja. Tapi Aira rindu. Malam sebelum pernikahan dia mimpi Nadia. Bangun dengan air mata. "Apa aku salah?" tanyanya pada diri sendiri. Pernikahan dibatalkan. Aira bilang pada Rea, "Aku tak bisa." Rea marah, tapi mengerti. Keluarga Aira syok. Ayah marah besar. Apa alasannya? Aira tak bisa bilang. "Aku tak siap." Dia kembali ke Jakarta mencari Nadia. Mereka bertemu di Kailama. "Aku rindu kamu," kata Aira. Nadia dingin. "Kamu pilih mereka." Tapi lambat laun mereka berdamai. Hubungan kembali tapi lebih hati-hati. Masyarakat mulai bicara. Gosip di kampus. Bu Nadia dan mahasiswinya. Nadia diperingatkan dekan. Hati-hati dengan reputasi. Aira diusir dari apartemen oleh pemilik yang curiga. Keluarga Aira datang ke Jakarta. Ayah konfrontasi. "Kami tahu semuanya. Ini dosa." Aira menangis. "Ini aku, Ayah." Ayah pergi bilang putus hubungan. Aira depresi berat. Nadia mendukung tapi ada beban. "Apa kita lanjut?" tanya Nadia. Aira jawab, "Ya, tapi sakit." Konflik memuncak. Nadia mendapat ancaman dari keluarga Aira. "Jauhi anak kami." Nadia takut tapi tetap. Aira di sisi lain bertemu mantan Nadia yang bilang dia pernah bohong padaku. Aira ragu lagi. Mereka bertengkar hebat. Aira tuduh Nadia selingkuh. Nadia marah. "Kamu yang tak percaya." Dalam kemarahan Nadia bilang mungkin kita memang tak cocok. Aira pergi hancur. Aira mencoba bunuh diri, minum obat berlebih. Nadia tahu dari Rina datang ke rumah sakit. "Jangan tinggalkan aku," kata Nadia. Aira sadar, tapi trauma. Keluarga Aira datang, tapi ayah tetap keras. "Ini karena dia." Ibu diam-diam mendukung. "Aku ingin kamu bahagia." Nadia memutuskan pergi ke luar negeri, tawaran kerja di Singapura. "Ini untuk kita." Aira merasa dikhianati. "Kamu kabur." Nadia jawab, "Aku butuh ruang." Aira sendirian menghadapi masyarakat. Teman-teman menjauh. Dia kehilangan pekerjaan magang karena gosip. Aira mulai bangkit. Dia bergabung komunitas berbicara tentang pengalaman. Cinta tak salah. Dia bertemu orang-orang serupa, merasa kuat. Nadia kembali setelah setahun. Mereka bertemu lagi. "Aku salah tinggalkanmu." Aira makan tapi bilang kita berubah. Mereka memilih berteman tapi hati masih ada. Aira fokus karir, Nadia akti advokasi. Keluarga Aira lambat laun menerima. Ibu datang bilang, "Aku sayang kamu apa adanya." Ayah masih sulit tapi ada harapan. Cinta mereka tak kembali tapi memberi pelajaran. Aira merenung, pilihan sulit membentuk kita. Apakah mencintai seseorang dengan benar berarti harus mengorbankan segalanya, atau justru melepaskan untuk kebaikan bersama?